Setelah putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka maju ke Pilpres 2024 sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto, sejumlah elit PDIP beberapa kali menyinggung nama Presiden Joko Widodo. Sekjen PDIP Hasto Kristianto Jumat lalu mengungkap soal isu 3 periode presiden. Hasto mengaku mendengar Ketua Umum Parpol menyebut wacana tersebut sebagai permintaan Pak Lurah. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Selang sehari kemudian, Hasto kembali menyinggung soal kondisi politik Indonesia saat ini. Hasto menyebut demokrasi sedang diuji dengan lahirnya kembali nepotisme. Melalui pernyataan tertulis, Hasto kembali menyinggung proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka serta kartu truf para ketum parpol. Hasto menulis, pencalonan Mas Gibran adalah political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketum partai politik yang merasa kartu trufnya dipegang. Ada yang mengatakan, lifetime saya hanya harian, lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan. Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Hamid Awaludin menilai, keputusan Gibran yang diusung Partai Golkar menjadi cawapres Prabowo Subianto merupakan suatu yang janggal. Hamid menilai, kini Megawati merasa ditinggalkan Jokowi yang dinilai telah berubah haluan dengan mendukung Gibran di Pilpres 2024. Nah, sekarang tiba-tiba Mas Gibran menjadi calon yang diusung oleh partai lain. Ya, bagaimanapun pastilah Ibu Mega terluka dan kader-kader PDIP. Mbok Iya sudah pernah dikasih kesempatan dengan mengorbankan kader PDIP yang lain, termasuk Mas Gibran kan, waktu mau wali kota. Kalau saya nggak salah ada namanya Pak Rudi, ketua DPC itu terpaksa mengalah kan. Nah, the last minute sekarang, tiba-tiba Mas Gibran menjadi cawapres dan dicalonkan oleh partai lain. Ya, yang resmi mengumumkan pertama kan Partai Golkar. Nah, kira-kira gimana itu perasaan Anda kalau Anda berada dalam posisi itu? Ya, pastilah ada rasa, kok saya merasa ditinggalkan, kok saya yang besarkan, tiba-tiba suatu dan lain hal terjadi di puncak, Anda tinggalkan saya. Selain itu, pengamat politik menilai juga Hasto perlu menjelaskan secara gamblang soal kartu truf Jokowi agar tidak menjadi fitnah. Namun sebagai presiden, wajar jika Jokowi memiliki akses untuk mengetahui kekurangan para ketua umum parpol. Kalau memang benar begitu ya, Pak Hasto jelaskan saja ke publik dengan gamblang sehingga publik tidak bertanya-tanya dan sehingga juga tidak timbul fitnah. Oleh karena itu ya, kalau Jokowi misalkan memiliki kartu truf atau rahasia ataupun kasus-kasus ya ketua umum partai di Kim, ya bisa jadi iya, juga bisa jadi tidak. Yang jelas ya, kalau Pak Jokowi punya akses ya, misalkan mengetahui kekurangan, mengetahui kelemahan parpol, ketua umum parpol termasuk di Kim, ya itu saya melihatnya sesuatu yang tidak aneh karena Jokowi presiden. Hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDIP khususnya dengan Ketua Umum Megawati sempat beberapa kali diisukan renggang. Namun kedua tokoh tersebut berulang kali membantah isu tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pasca putra Presiden Joko Widodo Gibran diusung menjadi bakal cawapres dari Prabowo Subianto, hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan sejumlah elit PDIP termasuk Megawati kerap diisukan renggang. Lalu sebenarnya ada apa dengan Jokowi dengan PDIP? PDIP pun kerap menyinggung isu mulai dari 3 periode, nepotisme hingga Pak Lurah. Kita bahas dengan sejumlah narasumber kita melalui daring dalam Sapa Indonesia Pagi hari ini. Ada politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera yang nanti akan menyusul. Kemudian yang juga sudah hadir adalah Ketua Bapilpres dari Projo, Mas Panel Baru. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Panel. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan juga sudah ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, sudah ada Kang Ujang Komarudin. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Ujang.
Selamat pagi Mbak Desi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung ke Mas Panel dulu deh. Mas Panel, ini kan kalau kita lihat weekend kemarin ada sejumlah yang begitu cukup keras ya, sindiran yang saya tidak bisa mengatakan keras atau halus begitu yang dikatakan oleh Mas Hasto Sekjen PDI Perjuangan. Mulai dari political obedience, kemudian juga ada soal apalagi ya, kami merasa ditinggalkan begitu, padahal kami sudah memberikan privilege, dan yang paling kemudian cukup mencengangkan adalah ketua umum partai politik ini tersandera oleh kartu truf dari kekuasaan, dari penguasa. Nah, Anda melihatnya apakah perlu Sekjen dari PDI Perjuangan Mas Hasto ini menjelaskan lebih rinci maksudnya ini ke arah mana? Iya, jadi setelah kami amati, ya sedikitnya ada 3 atau 4 ya serangan terbuka dari Pak Hasto kepada Pak Jokowi saya lihat, ya. Dan ini upaya yang tidak baik, ini upaya mendiskreditkan Pak Jokowi tentunya. Ya, yang pertama yaitu kritik tentang food estate. Food estate itu kan biar bagaimanapun itu program kabinetnya Pak Jokowi. Dan waktu itu Pak Hasto juga menggunakan diksi yang menurut saya berlebihan, yaitu dia cap sebagai kejahatan lingkungan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lalu beliau menyampaikan isu tentang 3 periode. Yang mana sebenarnya isu 3 periode ini juga sudah kami dengar sejak 2019 dan berulang kali Pak Jokowi secara langsung dan terbuka dalam setiap kesempatan menyampaikan pernyataannya dengan tegas bahwa beliau menolak itu. Gitu. Yang ketiga, ya mengenai ditinggalkan, tidak tahu terima kasih, saya pikir ini juga framing yang nggak baik, framing jahat lah dalam istilah kami itu, gitu. Dan ini semua tentu ada relasinya dengan kontestasi pemilu 2024 yang sudah di depan mata. Nah, serangan-serangan terbuka ini juga membuktikan bahwa ada pergeseran relasi antara Pak Jokowi dengan PDIP. Mungkin juga dipicu salah satunya setelah Pak Prabowo yang kemudian menggandeng Mas Gibran maju sebagai salah satu kontestan di Pilpres 2024 nanti gitu, Adisti. Oke, tapi kan kemudian ada juga sejumlah pihak yang menyatakan ya mungkin ini bisa dikatakan apa ya, Mas Hasto ini mengatakan menyinggung kerja keras simpatisan, anggota dan kader partai dalam 5 pilkada, kemudian ada 2 pilpres yang terakhir. Ini adalah wujud rasa sayang sebenarnya kepada Presiden Joko Widodo, tapi kemudian kok dibalasnya dengan ditinggalkan. Oh gini, saya berulang kali juga menyampaikan bahwa hubungan Pak Jokowi dengan PDIP, saya pikir itu hubungannya saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Itu simbiosa mutualisme, gitu ya. Jadi mendorong Pak Jokowi sebagai calon, ya, itu saya sampaikan berkali-kali itu ada dalam konteks kebutuhan strategi taktik pemenangan PDIP. Dan terbukti, ya, terbukti di beberapa kali kesempatan Pak Jokowi didorong, PDIP meraih kemenangan. Di Pilkada DKI 2012, di saat waktu itu kekuasaan politik DKI dipegang Demokrat, Pak Jokowi didorong maju di Jakarta dan faktanya Pak Jokowi menang pada saat 2012 itu. Jadi Anda melihatnya hubungan keduanya ini simbiosis Sebentar. Nah, setelah itu juga PDIP dapat insentif elektoralnya. Kursi PDIP dari 11 jadi 28 di DKI. Dari pemilu 2009 ke 2014. 2014 dimajuin lagi Pak Jokowi sebagai capres. Kenapa? Karena 2004-2009 kalah PDIP. Dan mendorong Pak Jokowi adalah bagian dari strategi dan taktik pemenangan PDIP. Dan terbukti fakta bahwa 2014 PDI menang Pilpres dan menang Pileg dari juara 3 ke juara 1. Diulang lagi di 2019.
menang lagi pilpres dan juara 1 juga pilegnya. Jadi saya pikir ini posisinya harus clear, ya. Ini hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan gitu loh. Dan PDIP juga mendapatkan Oke. insentif elektoral yang besar, yang eksponensial juga gitu loh. Oke, Mas Panel tahan di situ. Tadi kalau kata Mas Panel, hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan ini hubungan yang saling membutuhkan dan juga saling menguntungkan. Anda setuju, Bang Andreas, soal ini? Ya, saya baru masuk mengikuti ini, tapi sekarang saya kira masyarakat lah yang akan menilai gitu. Mungkin agak, ya kalau saya katakan menyamakan antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, tentu dalam hal ini tidak apple to apple. Satu organisasi yang sudah bertahun-tahun dengan sejarahnya yang panjang, dengan figur. Tapi itu adalah, ya kita tahulah teman-teman Projo, kami punya sejarah yang lebih panjang dengan Pak Jokowi dibandingkan dengan teman-teman Projo. Dan saya tahu juga teman-teman Projo ini kan sebagian dulu kan di PDI Perjuangan juga gitu. Dan bagaimana proses ini semua perjalanan, kami tahu persis perjalanan sejarah ini gitu. Dan bagaimana kalau bicara soal DKI pun kami adalah kelompok atau partai yang habis-habisan waktu itu. Jadi sejarah tentang antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi itu kami mempunyai sejarah yang lebih panjang. Dan oleh karena itu kalau hari ini banyak orang menilai bukan PDI Perjuangan lagi, tapi masyarakat, pengamat politik memberikan pandangan-pandangan tentang hubungan PDI Perjuangan dengan bahasa-bahasa yang keras dalam hubungan antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, itu adalah pandangan masyarakat yang tidak ada di dalam framing. Kalau kita bicara framing, justru kami menjadi korban dari framing yang selama ini dilakukan gitu. Seolah-olah bahasa seperti petugas partai itu adalah menghina. Padahal kita tahu semua banyak bahasa-bahasa yang jauh lebih keras terhadap Pak Jokowi yang dilakukan oleh orang-orang yang adalah dulu lawan beliau, yang sekarang menjadi kawan beliau gitu. Dan itu jauh lebih keras gitu. Saya tidak perlu menyampaikan gitu, karena itu kita bicara di ruang publik seperti ini tidak terlalu bagus gitu. Tapi itu tidak menjadi soal. Tapi framing bagaimana apa yang diungkapkan seperti petugas partai dan yang lain-lain yang sebenarnya hal yang biasa sekali itu menjadi hal yang kemudian diarahkan seolah-olah ya kita menjadi menganggap remeh Pak Jokowi. Tapi saya kira itu biarkanlah masyarakat yang menilai. Hari ini masyarakat yang menilai siapa yang sebenarnya menjadi korban dari proses politik ini gitu. Saya sebagai kader PDI Perjuangan ada rasa kecewa, ada rasa malu juga gitu. Karena kami dulu habis-habisan membela yang bersangkutan, tapi kemudian yang terjadi adalah hal seperti ini gitu. Oke, jadi maksud Anda air susu dibalas dengan air tuba begitu? Ya kurang lebih dalam peribahasanya seperti itu gitu. Orang makan di situ kemudian dia muntah di situ gitu. Oke, jadi apa yang pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Mas Hasto, Sekjen dari PDI Perjuangan ini adalah bentuk kekecewaan keras begitu maksud Anda setelah Gibran Rakabuming Raka ini resmi mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Hasto ini kawan baik saya kenal dia cukup lama dan saya tahu bagaimana dia menjadi orang yang dalam proses politik yang ada di dalam ruang-ruang kecil maupun di ruang publik, bagaimana dia menjadi orang yang membela Pak Jokowi ini gitu. Itu saya tahu persis gitu. Dan oleh karena itu kalau dia mengungkapkan itu ya baik secara pribadi maupun secara sebagai seorang sekjen, saya sangat paham dan saya bisa merasakan apa yang dia rasakan gitu. Oke, jadi ini merupakan bentuk kekecewaan yang kemudian tegas sekali ya terlihat oleh PDI Perjuangan. Tapi statusnya kalau memang sudah ada pernyataan-pernyataan yang begitu tegas dari Pak Sekjen Mas Hasto Kristianto, kita juga publik menunggu sebenarnya status dari Gibran Rakabuming Raka ini sendiri seperti apa di PDI Perjuangan?
Kalau soal itu sudah ada, nanti biar publik yang menilai dan kemudian kami fokus pada Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu untuk kedepannya. Oke, Kalau orang yang mengerti berorganisasi, punya etika dan moral politik, seharusnya dia dalam posisi yang cukup dalam posisi yang sudah ya dewasa dalam berpolitik dan kemudian dicalonkan untuk posisi yang begitu tinggi, seharusnya memahami bagaimana cara yang terbaik untuk meninggalkan ya partai yang dulu mendukung membesarkan dia gitu. Oke, jadi maksud Anda belum ada pengunduran diri yang secara resmi, walaupun PDIP kenapa tidak punya ketegasan untuk memecat seperti pada saat sebelum-sebelumnya ada kader yang kemudian berubah haluan, bermanuver? Yang ditunggu kan itu supaya nanti ada framing lagi seolah-olah ada penzoliman, dan saya kira biarkanlah masyarakat yang menilai gitu. Karena hari ini kita ada di dalam ruang-ruang publik seperti itu gitu. Jadi ya nanti masyarakat yang akan menilai siapa yang ada di dalam proses dikhianati, siapa yang ada dalam proses bagaimana memperlakukan orang lain secara tidak adil gitu. Kami tidak pernah membuat perlakuan yang tidak adil terhadap yang bersangkutan. Oke, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau melihat pernyataan PDI Perjuangan ini 2 hari ini begitu keras begitu, bentuk kekecewaannya semakin jelas begitu terhadap bisa dikatakan setelah Gibran Rakabuming Raka ini resmi mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024, ada berbagai macam pernyataan-pernyataan yang tegas sekali, mulai dari political disobedience, kemudian juga ada soal usulan 3 periode, kemudian soal Pak Lurah. Anda membacanya seperti apa, Kang Ujang? Betulkah ini bukan lagi kerenggangan, tapi benar-benar sudah retak begitu? Ya, saya sudah menganalisa jauh-jauh hari, sejak 2 tahun yang lalu. Saya pernah katakan, termasuk di Kompas, di berbagai macam televisi, saya katakan ketika itu bahwa yang didukung oleh PDIP belum tentu didukung oleh Jokowi. Nah, analisa saya ini menemukan bentuknya gitu saat ini ketika Gibran dijadikan sebagai cawapres. Nah, saya juga sampaikan secara objektif juga ke publik gitu, bahwa dari dulu juga hubungan antara Pak Jokowi ya kadang baik, kadang panas, kadang adem gitu kan, kadang naik, kadang turun, kadang tadi baik lalu berkonflik. Kita runtut saja misalkan ketika Pak Jokowi di periode pertama gitu, ketika kabinet baru saja dilantik. Itu PDIP juga keras mengkritik Pak Jokowi. Lalu ada reshuffle kembali, Pak Pramono Anung masuklah sebagai Mensescap ketika itu. Lalu kita tarik lagi misalkan ke depan laginya terkait dengan ketika COVID gitu ya. Banyak juga kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang dikritisi oleh PDIP gitu. Ketika itu Pak Masinton, Pak Effendi Simbolon mengkritisi kebijakan COVID. Lalu katakanlah terkait dengan penolakan PDIP atas kehadiran tim usia 20 ya sepak bola dari Israel gitu kan, sangat kencang, sangat keras mengkritik itu sehingga Indonesia batal sebagai tuan rumah, katakan begitu. Lalu yang paling keras yaitu saya melihat PDIP memang menolak Jokowi 3 periode, saya masih ingat itu. Bahkan 11 April itu 2022 mahasiswa BEMSI itu ya BEMSI kan menolak demonstrasi Jokowi 3 periode. Oke, jadi Anda melihatnya kemudian ini benar-benar sudah akumulasi begitu dari PDI Perjuangan. Baik, ternyata sayang sekali sinyalnya kami masih perbaiki dengan Kang Ujang karena ada kendala komunikasi. Saya ke Mas Panel. Mas Panel. Oke, lanjut. Boleh Kang Ujang, silakan. Ya, silakan Kang Ujang. Ya, lalu juga jangan lupa juga ketika proses di MK tentang proses batas minimum usia cawapres itu juga Pak Hasto mengkritisi, menolak terkait dengan batas minimum cawapres itu. Artinya sebenarnya menolak terkait dengan Mas Gibran gitu. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita runtut dan banyak lagi yang kita bisa membuktikan persoalan hubungan yang memang tidak bagus naik turun. Tetapi memang ketika itu mengatakan ya ibu dengan anaknya kan bahwa satu partai ada dinamika biasa. Tetapi saya melihatnya ini sesuatu yang
tidak biasa. Makanya ujung daripada mohon maaf ya konflik itu ya akhirnya tadi Pak Jokowi punya skema sendiri katakanlah dengan Gibran dijadikan sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Jadi kan harus kita akui memang ada kebatinan, ada luka yang mendalam ya dari PDIP terkait dengan persoalan itu. Dan tadi malam juga saya berdialog dengan Bang Arya Bima ya dari PDIP juga. Ketika di dapilnya misalkan itu ya banyak kekecewaan itu. Tetapi apapun itu, ini kan di awalnya memang saya mendengar akan ada rekonsiliasi itu antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, tapi tidak ketemu. Nah, skema rekonsiliasi yang tidak ketemu itulah yang membuat hari ini begitu Gibran dicalonkan sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Saya dengar bahkan gitu ya, kalau nggak salah mungkin belum dipublish oleh media gitu, bahwa Mas Gibran itu sudah disiapkan kartu anggota Partai Golkar termasuk pakaiannya begitu. Tapi saya tidak tahu apakah memang ini sudah dipublish atau seperti apa, karena memang PDIP juga belum memutuskan tentang status Mas Gibran yang sudah dicawapreskan di kubu yang lain. Nah saya melihatnya tadi ya apakah retak lain sebagainya ini saya melihatnya memang yang terjadi seperti itu mau ditutup-tutupi tidak bisa karena memang di satu sisi ada yang kecewa di sisi yang lain tentu tadi ya apa namanya ada yang ya seperti Pak Jokowi yang sekarang banyak dikritisi oleh PDIP partainya sendiri rumahnya sendiri yang sebelum-sebelumnya berjuang bersama untuk memenangkan Pak Jokowi maupun partai. Nah dalam konteks itu saya melihat ya tentu ini adalah apa nama permainan games yang tidak dibaca oleh PDIP, tidak di secara rasionalitas dan apapun dikalkulasi secara apapun itu di luar dugaan dari PDIP. Ya tentu ini adalah konsekuensi harus ditanggung oleh PDIP ya dalam konteks menyeberangnya Pak Jokowi di kubu yang lain. Dan saya sih melihat ya ketika misalkan PDIP itu berbasis ideologis misalkan partainya itu, maka ya sesungguhnya ya harus kuat dalam konteks menghadapi ujian ini begitu. Oke, nah ini kan yang menjadi pertanyaan kita semua ya. Kemudian berjuang bersama di rumah yang kita tahu dari PDI Perjuangan, kemudian bisa sekarang seperti ini keadaannya begitu ya, benar-benar tegas sekali. Anda melihat apa yang menjadi penyebab awal utamanya, kenapa bisa sampai seperti ini? Bahkan tadi Anda sebut ada luka batin yang kemudian begitu mendalam. Ya banyak spekulasi ya yang bisa kita sampaikan begitu. Ya, mungkin dari Mas Hasto tadi ya apakah soal Jokowi 3 periode benar atau tidak itu salah satu poin mungkin ya saya tidak tahu. Yang kedua kelihatannya ya Pak Jokowi sering misalkan di acara-acara PDIP sering mohon maaf ya dipandang sebelah mata kalau misalkan Pak Jokowi kalau tidak ada PDIP kan tidak bisa berbuat apa-apalah kira-kira begitu. Nah itu kan yang membuat ya seorang Jokowi seorang presiden ketika dikatai seperti itu ya tentu punya perhitungan sendiri dalam konteks politik masa depan begitu. Dan skemanya yang kedua saya melihat kelihatannya ketidaknyamanan itu terjadi di PDIP dan itu sudah saya analisa jauh-jauh hari juga bahwa misalkan ketika hadir di PDIP itu gesturnya tidak terlalu nyaman. Lalu ketika hadir di partai lain itu nyaman, tapi analisa saya ini selalu dibantah, selalu diributkan bahwa wah tidak tepat dan lain sebagainya. Tapi yang menemukan bentuknya apa yang saya sampaikan secara objektif begitu. Tapi apapun itu saya mengatakan ya sekarang skemanya sudah berubah, sudah berbeda antara keinginan PDIP dengan keinginan Pak Jokowi dan tentu ya saya tidak tahu apakah ke depan bisa dikompromikan. Oke, baik. Bang Andreas tadi sempat dikatakan sebenarnya sini udah diperkirakan begitu. Nah, kalau PDIP sendiri apakah sudah memitigasi soal manuver-manuver ini? Jangan dijawab dulu Bang Andreas, kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, melanjutkan dialog kita soal pernyataan-pernyataan yang kemudian bisa dikatakan tegas dari PDI Perjuangan, yakni dari Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, setelah kemudian kita tahu Gibran Rakabuming Raka resmi mendampingi Prabowo Subianto di kontestasi Pilpres 2024. Saya ke Bang Andreas. Bang Andreas, ini kan kalau
saya melihat dari mulai Rakernas, kemudian putusan MK, kemudian akhirnya lolos semuanya di KPU, ini kan tidak berapa jauh begitu ya. Apakah kemudian PDI Perjuangan sudah memitigasi soal ini, manuver-manuver ini? Ya, saya kira semua orang bisa melihat rekaman-rekaman apa yang di pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh keluarga ini gitu, baik itu Pak Jokowi sendiri maupun Mas Gibran, yang itu muncul di berbagai media, di publik, termasuk bahwa anak ini masih baru 2 tahun, belum 35, usianya belum sampai 40 tahun, itu belum terlalu lama juga gitu. Juga apa yang disampaikan oleh Mas Gibran sendiri gitu. Sehingga ya kalau mau bilang ya mitigasi, kita ini jalan lurus-lurus saja sebenarnya. Apa yang disampaikan itu yang kita anggap sebagai ya sikap dari yang bersangkutan gitu. Tapi kalau yang bersangkutan tidak melakukan apa yang diomongkan ke publik, saya kira publik bisa melihat siapa yang menipu, siapa yang tertipu kan di situ. Dan apakah hal-hal seperti ini adalah bagian dari etika dan moral politik yang baik. Saya kira ini contoh yang orang bilang teladan yang buruk dari bagaimana perilaku politik seorang politisi gitu. Nah, itu akan menjadi catatan di dalam sejarah politik kita gitu. Karena semuanya terekam sekarang di publik kan. Apa yang disampaikan beberapa hari yang lalu dan apa yang dilakukan beberapa hari kemudian gitu. Apakah kita mau berpolitik seperti ini gitu? Di ruang publik dan kemudian mempertontonkan ini di depan ya bangsa dan negara dan dunia gitu. Saya kira dunia pun memperhatikan apa perilaku politik yang ditampilkan oleh yang orang yang sekarang yang menjadi sorotan, yang akan dicalonkan menjadi dalam posisi yang begitu tinggi. Bukan tidak mungkin ya teman-teman yang selama ini merupakan bagian dari organisasi yang ada di dalam kebersamaan, bagian di dalam kerjasama ini kemudian juga tertipu lagi gitu. Karena ya inilah cara berpolitik yang dilakukan dan dipertontonkan gitu. Bukan tidak mungkin teman-teman Golkar, bukan tidak mungkin Pak Prabowo sendiri kemudian. Siapa yang bisa pegang, siapa yang bisa jamin itu? Oke, Mas Panel, tanggapan Anda bagaimana soal ini? Jangan sampai kita dipertontonkan etika dan juga moral politik yang kurang baik begitu, tauladan dengan yang kurang baik. Kalau Pak Prabowo sendiri beberapa waktu lalu kalau tidak salah di Rapimnas Partai Gerindra menyatakan saya berencana untuk menghadap Bu Mega. Apakah ini akan terwujud? Ya, jadi gini, saya pikir saat ini memang relasinya berubah ya antara Pak Jokowi dengan PDIP. Itu fakta yang tak terhindarkan bahwa relasi itu berubah. Nah, relasi yang berubah inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh PDIP. Kenapa? Karena PDIP akan kehilangan insentif elektoral ketika relasi itu berubah. Nah, yang saya sayangkan atas perubahan relasi ini, ya, mulailah dicari-cari kesalahan yang kecenderungannya menurut saya itu framing yang cukup jahat. Sehingga hal-hal baik yang dilakukan Pak Jokowi, fundamental pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi selama 9 tahun, ini menjadi seperti hilang begitu saja di mata PDIP setelah Prabowo dan Mas Gibran resmi mendaftar ke KPU. Nah, saya pikir mungkin sebaiknya ya ke depan elit-elit politik ini ya bisa menahan diri lah supaya pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan baik, dengan damai. Saya sih berharap pemilu ini jadi ajang konsolidasi besar bagi bangsa ini supaya bangsa ini bisa lompat gitu loh. Saya berharap sih ada komunikasi itu, ada komunikasi di antara elit-elit politik ini supaya terciptalah iklim pemilu yang sejuk gitu ya. Jangan nanti tubrukan yang keras, yang satu melenggang ini Bang Andre kan begitu. Oke, kalau dari Projo sendiri mendukung tidak ketika nanti ada Pak Prabowo yang memang bisa dikatakan ingin menghadap ke Bu Mega?
Ya saya pikir yang namanya silaturahim, komunikasi di antara anak bangsa untuk menciptakan pemilu yang sejuk, yang damai, yang menjadikan pemilu sebagai momentum konsolidasi besar bagi bangsa ini, saya pikir harus didukung, gitu loh. Oke, Bang Andreas, tanggapan Anda bagaimana? Kalau tadi Mas Panel Barus mengatakan ini bagian dari kekhawatiran karena kekhawatiran dari PDI Perjuangan karena bisa saja kehilangan insentif elektoral. Tanggapan Anda, Bang Andreas? Elektoral itu penting karena kita bicara di dalam kontestasi pemilu. Tapi ya buat PDI Perjuangan juga apa yang dipertontonkan di masyarakat, di publik yang hari-hari ini muncul itu adalah respon dari publik yang kita yang kita semua tahu dan apa yang kami rasakan. Nah, itu yang kami sampaikan ke publik gitu. Saya kira kita tidak mau berpura-pura soal itu gitu. Dan itu semua orang lihat. Ini kan drama-drama politik yang ada di ruang publik yang semua orang lihat apa yang diomongin kemarin, apa yang dilakukan sekarang. Saya kira kan ya Pak Kang Ujang benar gitu apa yang disampaikan saya termasuk orang yang ingat apa yang disampaikan Kang Ujang beberapa waktu yang lalu. Ya, dan inilah yang terjadi gitu. Oke, PDIP tidak khawatir kehilangan insentif elektoral ya seperti yang disebutkan dari Mas Panel Barus? PDI Perjuangan itu dari dulu, dari tahun ya kalau mau bilang dari tahun 99 reformasi ya kita ada dalam posisi menang, kita ada dalam posisi ya kita kalah dan kemudian kita menang lagi, dan itu tidak hanya tergantung pada satu orang gitu. Oke, tidak tergantung pada satu orang begitu. Kang Ujang melihatnya bagaimana? Apakah kalau dari pernyataan yang dikatakan oleh Mas Panel Barus, ini bentuk kekhawatiran dari PDI Perjuangan kehilangan insentif elektoral? Ya, kalau saya melihat ada beberapa variabel yang harus menjelaskan itu. Yang jelas ada dua hal yang berbeda ya. Pertama, insentif elektoral bisa iya juga bisa tidak. Tetapi di saat yang sama memang ada kekecewaan dari PDIP itu yang luka mendalam itu yang harus juga diperhatikan. Nah, saya melihat kalau ini yang terjadi ya, kalau konteksnya ingin membangun bangsa gitu ya secara bersama-sama, lalu juga kan jangan lupa satu rumah gitu ya, ya rumah merah gitu, rumah PDIP, dan hari ini Pak Jokowi punya pilihan sendiri. Ini kan sesuatu yang terjadi perbedaan yang sangat tajam lah kalau saya melihatnya begitu. Nah, dalam konteks itu ya suka tidak suka, senang tidak senang ya, kalau ibarat masyarakat awam nasi sudah menjadi bubur ya, maka ya kita bangun ke depan sebuah narasi politik yang sehat ya tadi, agar memang pilpres kita betul-betul berjalan dengan aman, damai, dan menyejukkan ya. Karena kontestasi pilpres ini walaupun katakanlah ada benturan yang keras ya, ada pandangan yang yang keras juga terkait dengan, mohon maaf, rivalitas misalkan antara Pak Jokowi dengan PDIP, tetapi itu tidak untuk saling menjatuhkan satu sama lain, tetapi bagaimana kompetisi ini dijalani dengan sehat. Ya, saya akan melihat ya kualitas dari Pak Jokowi nanti seperti apa. Begitu juga kita akan menyaksikan juga kualitas dari PDIP seperti apa. Sehingga publik akan bisa menilai bahwa sejatinya tokoh-tokoh bangsa ini gitu ya, baik Pak Jokowi maupun Ibu Megawati, punya cara sendiri, punya jalan sendiri untuk bisa menghadirkan pilpres yang penuh kebahagiaan begitu dalam menatap pesta demokrasi pemilu 2024. Karena ini titik poinnya, 2024 ini pertarungan Pak Jokowi ya dengan Ibu Megawati dengan PDIP, disadari atau tidak. Yang kita tahu katakanlah 9 tahun terakhir mereka bersama-sama berjuang bersama. Pada ujungnya hari ini adalah ada tadi ya perbedaan kepentingan yang itu tentu menghasilkan perbedaan dukungan dalam Pilpres 2024. Ya, ke depan saya melihat ya masa tidak bisa ngopi-ngopi lah, tidak bisa ketemu gitu. Ya, sekencang apapun perbedaan itu harus bisa ketemu begitu demi bangsa dan negara. Kalau soal luka pasti PDIP akan kecewa,
akan luka dalam, tentu soal terapinya gitu ya, soal apa namanya, move on-nya itu tergantung PDIP sendiri. Kalau memang PDIP adalah partai yang berbasis ideologis, tadi tidak bergantung kepada figur tertentu, tapi bergantung pada sistem yang sudah dibangun sejak lama. Oleh karena itu ya kita lihat bagaimana perjuangan PDIP ke depan dan bagaimana Pak Jokowi katakanlah apa namanya, dalam konteks membangun relasi dengan PDIP yang hari ini cukup apa namanya, renggang begitu, Mbak Adisti. Oke, kalau Anda melihat dari kacamata Anda sendiri, dampaknya, untung ruginya bagi Presiden Jokowi dan juga PDIP sendiri di posisi ini seperti apa? Ya kalau bagi Pak Jokowi tentu ya, Pak Jokowi jadi kingmaker ya, menjadi penentu juga dalam konteks arah capres-cawapres, dan kita lihat ya dukungannya sangat jelas ya pada kubu Prabowo Gibran. Yaitu dengan skema itu ya menguntungkan bagi Pak Jokowi. Tapi memang di saat yang sama ya dalam kebatinan PDIP rugi bagi PDIP. Tetapi harus disadari bahwa ini adalah games ya, apa namanya, yang tadi tidak menduga akan terjadi seperti ini bagi PDIP. Oleh karena itu ya saya melihatnya ya PDIP harus move on ya, harus bangkit dalam menghadapi persoalan yang saat ini dihadapi, baik terkait dengan Pak Jokowi maupun persoalan Mas Gibran. Saya melihat ya soal untung rugi yang diuntungkan kali ini ya Pak Jokowi, yang dirugikan adalah PDIP. Tetapi sekali lagi ini adalah sebuah games apa namanya, yang harus dimainkan oleh kedua kubu ya katakanlah, untuk bisa menghasilkan ending kemenangan begitu, entah kemenangan di kubu Pak Jokowi atau di kubu PDIP. Kita lihat saja nanti, biar rakyat yang menentukan. Memang kami ya, kita ini rakyat punya standar penilaian dalam konteks melihat apa namanya, manuver-manuver elit yang dilakukan oleh para petinggi partai maupun para politisi. Oleh karena itu sejatinya ya membangun narasi yang positif, membangun narasi yang baik, membangun apa namanya, apa ya, kepentingan apa namanya, bangsa itu menjadi lebih penting. Oleh karena itu yang ingin saya katakan ya, saya pesan saja kepada PDIP dan kepada Pak Jokowi, tentu kepentingan masyarakat bangsa negara harus lebih diutamakan. Itu yang harus dijaga oleh kedua belah pihak begitu. Oke, saya setuju sekali dan mengapresiasi kalimat dari Kang Ujang. Bisa dikatakan berikan kami publik narasi yang positif, dan publik akan menilai semuanya seperti apa. Kemudian jangan sampai apa ya, kepentingan kelompok yang diutamakan, tapi ya itu tadi, kepentingan rakyat yang sejatinya adalah yang paling di atas, yang paling diutamakan, yang paling diprioritaskan. Terakhir, Bang Andreas, bisa dikatakan saat ini ya PDI Perjuangan tengah luka batin pasti. Wajar. Move on kah? Kapan move on-nya? Ya, Adisti, tadi kan berapa kali Kang Ujang sampaikan kata kepentingan masyarakat itu kan. Dan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, dan justru di situ poinnya gitu kan. Bahwa kita lihat, yang satu kita bicara soal kepentingan bangsa dan negara, yang lain bicara soal kepentingan keluarga gitu. Dan itu yang dilakukan gitu. Kalau soal narasi, semua pasti bicara dengan narasi yang bagus gitu. Itu yang terjadi hari-hari, namanya juga situasi menjelang kampanye. Yang menjadi hal kan apa yang dipertontonkan, perilaku politik yang muncul di publik gitu. Nah ini yang menjadi persoalan gitu. Artinya menjadi hal yang ya kalau mau bilang kekecewaan kami, itu yang kami rasakan. Tapi yang pasti kami akan move on. Dan yang apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan kan, ya kita mau menunjukkan bahwa ya kami bicara dan itu yang kami lakukan. Ibu Mega kan kalau mau bicara soal kepentingan keluarga kan dari kemarin-kemarin gitu kan. Tapi kan itu tidak dilakukan gitu. Yang terjadi sekarang bagaimana kita lihat dari peristiwa-peristiwa terutama di dalam waktu-waktu terakhir ini gitu, dalam 1-2 minggu terakhir ini gitu. Apa yang terjadi di MK, apa yang terjadi dengan proses politik, dan begitu mudahnya orang dari satu tempat, begitu mudahnya orang masuk ke partai, kemudian menjadi ketua partai, begitu mudahnya mengatur partai-partai yang lain. Ini tontonan demokrasi yang buruk, sangat-sangat buruk. Dan apakah inilah kepentingan bangsa dan negara kita gitu? Nah saya kira Soeharto aja dulu tidak buat seperti ini gitu.
yang kita kritisi selama masa reformasi gitu. Saya ini kan ikut di dalam proses itu dan melihat dan merasakan di dalam bagaimana kita di dalam masa reformasi. Nah, yang sekarang yang terjadi ini dalam waktu yang begitu singkat gitu. Nah, disinilah saya kira persoalannya. Dan buat PDI Perjuangan, ya kita tetap tegak di dalam situasi seperti ini. Yang dulu-dulu aja yang lebih sulit kita hadapi, apalagi yang kayak gini gitu. Oke, yang dulu-dulu aja lebih sulit dihadapi apalagi yang sekarang berarti ya. Dan yakin betul lepas dari bayang-bayang itu semua tak masalah, tak khawatir. Karena apa? Karena masyarakat, tentu masyarakat akan melihat semua ini gitu. Dan itulah respon-respon masyarakat yang muncul hari-hari ini gitu. Oke, Mas Panel, baru silahkan. Ya, nggak. Saya pikir cukup yang disampaikan Mas Andreas Parera ya. Saya cuma agak senyum-senyum aja, kita bicara demokrasi, ya, demokrasi atau mati, tapi kita tidak melihat juga bagaimana organisasi kita berlaku demokratis atau tidak, gitu loh. Itu saja, Mbak. Oke, jadi maksud Anda harus ada lebih demokratis begitu, maksudnya ke arah mana nih? Saya pikir cukup dari saya. Oke, baik. Kita akan tunggu bagaimana nantinya ke depannya. Apa atau Bang Andreas mau menanggapi soal Mas Panel ini? Terakhir. Saya kira publik yang akan menilai semua proses yang terjadi, ya baik di PDI Perjuangan maupun bagaimana interaksi politik dan dinamika politik yang selama ini muncul di publik. Terutama kita bicara soal ya antara narasi dan perilaku yang muncul. Saya kira itu yang masyarakat lah yang akan menilai itu. Oke, jangan pertontonkan kami kepada narasi-narasi yang negatif, apalagi menjelang Pilpres 2024, jangan sampai akan ada kembali lagi polarisasi yang kemudian terulang. Jadikan Pilpres ini Pilpres yang sejuk, kepentingan rakyat yang diutamakan, karena rakyat sudah pintar untuk memilih. Terima kasih informasinya dari Bang Andreas Hugo Parera, Kang Ujang Komarudin, dan juga Mas Panel Barus. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak.